Selamat datang di Ihsani Channel Science and Computer Tutorial. Oke teman-teman, pada tutorial Excel kali ini saya akan berbagi mengenai cara membuat sertifikat otomatis hanya dengan menggunakan Microsoft Office Excel. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan download file Excel untuk mengikuti tutorial Excel 4 ini pada link yang tersedia di bawah video ini. Oke, sebelum kita melakukan praktik membuat desain sertifikat otomatis, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa pengaturan yang nantinya mesti teman-teman ikuti agar sertifikat yang akan teman-teman buat nantinya sesuai dengan format yang diinginkan. Di sini ada beberapa pengaturan ya. Yang pertama ada click view untuk menghilangkan checklist pada box grid lines. Kemudian di sini ada pengaturan untuk kertas yang akan digunakan untuk mencetak atau membuat sertifikat ya. Kemudian di sini ada pengaturan untuk mengaktifkan tabs developer, di mana nanti dalam pembuatan file sertifikat tersebut kita membutuhkan tabs ini. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana contoh desain sertifikat yang telah dibuat ya. Di sini bisa teman-teman perhatikan sertifikat otomatis yang sudah jadi ya. Jadi untuk peserta nomor 1 ya, misalnya Budi Setiadi itu sebagai keynote speaker ya. Dan kalau kita klik ini peserta nomor 2, Wardah Mulyani sebagai invited speaker. Kemudian ini yang nomor 3 ada Tono Warisman sebagai moderator dan lain sebagainya ya. Jadi kita bisa cetak satu-satu ya sertifikat ini dengan cara membloknya nanti, kemudian kita klik print ya, CTRL-P. Maka di sini kita bisa pilih ya mau di print dengan printer apa, misalkan dengan Canon MP250 ini ya. Nah, kemudian di setting ini kita perlu atur ya. Kita pilih print selection ya, artinya kita hanya memprint bagian dari halaman kerja Excel yang telah kita pilih atau kita blok sebelumnya ya. Jadi tampilannya nanti setelah di print akan seperti ini ya. Nah, kemudian apabila teman-teman ingin menyimpan file yang telah dibuat ini dalam bentuk PDF, maka kita bisa klik di sini save as ya. Maka kita bisa tuliskan di sini Budi Setiadi ya. Kemudian di sini kita pilih PDF ya. Yang ini. Nah, kemudian untuk optimize for ini kita pilih standar ya, agar kualitasnya baik ya. Kemudian option kita pilih selection di sini. Kemudian kita klik OK dan kemudian kita klik save ya. Kita tunggu loading ya. Kalau sudah selesai kita coba cek di sini. Nah, ini tampilan dari sertifikat atas nama Budi Setiadi tadi ya. Jadi kita bisa print langsung sertifikat tersebut dan kita bisa juga menyimpannya dalam format PDF ya. Nah, kalau kita ingin melanjutkan mencetak sertifikat yang kedua, maka teman-teman tinggal klik kursor di bagian bawah ini saja ya. Maka ini akan berpindah ke Wardah Mulyani, kemudian tinggal kita print ya. Klik saja print ya. Begitu juga nanti selanjutnya untuk yang peserta yang ketiga, Tono Warisman misalkan ya. Maka tinggal kita print saja satu persatu ya. Jadi di sini kita tidak perlu menginput nama dan peran serta dari masing-masing peserta tersebut secara manual ya. Kita cukup mengambil data dari data peserta yang ada pada file Excel ya, di mana file Excel ini bisa kita ketik manual dan juga bisa bersumber dari spreadsheet ataupun file Excel yang bersumber dari Google Form. Oke, langsung saja kita buat desain sertifikatnya ya. Jadi untuk membuat desain sertifikat seperti tadi ya, pertama ya kita ikuti tips ini, kita hilangkan terlebih dahulu box grid lines pada halaman kerja Excel dengan cara mengklik view. Di sini view ya, kemudian pada bagian grid line ini kita unchecklist.
Nah, maka teman-teman bisa lihat garis-garis grid lines pada halaman kerja Excel ini sudah hilang ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita lakukan pengaturan kertas yang akan kita gunakan untuk membuat ataupun mendesain sertifikat dan untuk mencetak sertifikat nantinya. Oke, di sini ada menu pack layout, kita klik. Kemudian untuk mengatur orientasi kertas ya, biasanya sertifikat itu kan dicetak dalam bentuk kertas landscape ya, seperti ini. Jadi kita bisa atur pada bagian orientation, pilih landscape ya. Nah, maka ini kalau kita kecilkan ya, kita bisa lihat ini formatnya sudah landscape ya, memanjang seperti itu. Nah, kemudian untuk mengatur ukuran dari kertas yang akan kita gunakan, kita bisa klik size, kemudian pilih A4 ya. Kemudian untuk mengatur margin, kita klik pack layout margin, kemudian kita pilih last custom setting ya. Jadi di sini kita pilih margin, last custom setting, di mana dalam hal ini jarak pinggir kertas bagian atas, bawah, kiri, dan kanannya yaitu diatur secara otomatis sejauh 0,5 cm ya. Nah, kemudian untuk mengaktifkan tabs developer ya. Jadi tab developer itu nanti kalau sudah diaktifkan itu akan muncul di sini ya. Sejajar dengan tab home, insert, pack layout, dan lain sebagainya di sini ya. Di sini kan nggak ada nih, belum muncul tab developernya. Untuk mengaktifkannya tinggal klik file ya. Kemudian pilih option. Di sini ada customize ribbon. Kemudian pada bagian developer ini kan masih unchecklist ya posisinya, maka kita beri checklist, kemudian kita klik OK. Maka teman-teman bisa perhatikan ya pada bagian tab ini muncul satu tab baru yaitu tab developer. Nah, setelah semua pengaturan tersebut teman-teman lakukan, maka selanjutnya langsung saja kita mempraktikkan bagaimana cara membuat ataupun mendesain sertifikat menggunakan Excel ini. Nah, ini sebagai contoh desain sertifikat yang saya berikan dan dapat dilihat pada file Excel yang telah teman-teman download ya. Dimana untuk mendesain sertifikat seperti ini cukup mudah. Kita tinggal menggunakan menu insert yang ada pada Microsoft Excel. Kemudian kita pilih menu shapes ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk membuat garis seperti ini ya teman-teman bisa atur lah ya. Misalnya kita pilih auto shape yang ini ya, tinggal kita tarik dari sini ke sini misalnya. Nah, kemudian kita copy paste saja ini ya. Nah, untuk mengubah warnanya ya, seperti ini kan warnanya ada yang lebih pekat, kemudian ini lebih muda ya. Maka kita bisa lakukan pengaturan ya dengan cara klik kanan, kemudian kita pilih format shape ya. Maka di sini kita bisa pilih nih ya yang pekat, kemudian line colornya ini kalau kita ingin hilangkan berarti kita klik saja no line ya, close. Maka tidak ada lagi garis hitamnya. Kalau yang di bawah ini kan masih nampak garis hitamnya ya. Ini saya perbesar supaya lebih kelihatan. Maka ini untuk menghilangkan garis hitamnya bisa juga kita klik format shape. Nah, kemudian di sini ada line color, kita klik no line ya. Nah, kemudian untuk warnanya kalau kita ingin lebih mudah ya kita bisa pilih warna yang mana, yang ini misalkan atau yang ini ya, atau bisa juga yang ini ya. Nah, untuk transparansi ini bisa kita atur, kita mau buat transparan atau tidak ya. Nah, jadi misalkan seperti ini ya. Ini kita klik close ya, maka dia akan menjadi seperti ini bentuknya. Nah, kemudian untuk yang bagian bawahnya ya berarti tinggal di copy paste saja ya ke bawah. Ini saya kecilkan terlebih dahulu. Ini kita copy ke bawah ya. Nah, kemudian untuk membuat garis yang ini ya masih menggunakan cara yang sama ya, menggunakan steps ya. Jadi ini bisa di copy, kemudian kita letakkan di sini ya, misalnya agak diperbesar karena kita ingin menuliskan tulisan sertifikatnya misalnya begitu ya. Nah, kemudian warnanya kalau kita ingin ubah ya tinggal di klik kanan saja,
kemudian format shape ya, kita pilih misalkan warna ini ya, seperti itu. Nah, kita klik close ya. Nah, untuk hiasan lingkaran yang ada di kiri dan di kanan sertifikat ini juga sama ya. Kita bisa buatnya dengan menggunakan shape ya. Tinggal klik insert, kemudian kita pilih lingkaran ya. Maka kita buat saja di sini lingkaran misalkan seperti ini ya. Nah, kalau warnanya kita ingin ubah ya kita format lagi warnanya ya sesuai dengan keinginan ya. Misalkan ini ya, kemudian garisnya dihilangkan, no line ya. Nah, dan ini bisa diatur besarnya ya, seberapa besar. Kemudian kita copy, kita letakkan di bagian bawah supaya dia menjadi seperti ini misalkan. Nah, agar lingkaran satu dan lainnya ini terlihat pembatasnya, maka kita bisa klik kanan di sini. Kemudian kita pilih transparansi ya, seperti itu. Nah, maka dapat dilihat terlihat batasannya ya. Kemudian yang ini juga bisa kita klik kanan, kemudian kita atur transparansinya ya. Nah, maka akan terlihat seperti itu ya. Kita klik close ya. Nah, jadi ini bisa kita lebih kecilkan ya supaya terlihat seperti ini ya. Nah, begitu. Nah, ini masih bisa kita atur ya letaknya, tinggal di select saja ketiganya, kemudian bisa kita pindah-pindahkan kemana begitu ya. Nah, kemudian saya copy saja ini untuk membuat hiasan pada sisi kanan sertifikat ya. Nah, ini saya letakkan di sini. Nah, ini kemudian saya letakkan di sini ya. Nah, ini kita atur saja supaya simetris ya posisinya. Oke, kalau misalkan ini dirasa warnanya kurang masuk ya, maka teman-teman masih bisa ganti warna ya. Kita coba dengan warna yang agak berbeda supaya lebih masuk dengan warna-warna yang lainnya ya, seperti itu. Oke, kita coba lihat kembali contoh desain sertifikat yang sudah ada. Di sini kita perhatikan bahwa pada lingkaran yang di atas ini juga ada efek transparannya ya. Maka kita bisa setting juga lingkaran ini menjadi sedikit transparan ya. Jadi kita coba atur, misalkan sekitar 30 lah ya. Oke, 30. Maka yang ini juga kita coba atur transparansinya sekitar 30. Oke. Nah, kemudian di sini kan ada tulisan sertifikat ya. Tinggal klik kanan, kemudian klik edit text ya. Di sini kita buat rata tengah, kemudian ini kita pilih yang ini ya. Kita tuliskan sertifikat. Nah, ini kan hurufnya masih terlalu kecil, ukurannya dibesarin ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apabila di sini kita ingin tuliskan nomor sertifikatnya ya, maka kita bisa tuliskan ya. Kita bisa blok ini, kemudian kita klik merge cell ya. Misalkan ketika kita ingin tuliskan nomornya, kita ikuti saja contohnya misalnya ya. 123 garis miring stipar garis miring 10 garis miring 2020. Oke. Berarti nomor 123 garis miring Stifar ya, garis miring 10 garis miring 2020 misalnya seperti itu. Nah, kemudian di baris berikutnya kita ketikkan tulisan ini ya, this certificate is award to, berarti di sini ya. Ini kita blok saja, kemudian kita pilih merge and center ya. Sini kita tuliskan ya, this certificate ya is awarded to ya. Kita ikuti saja itu. Kemudian di sini ada nama ya dan perannya pada acara tersebut sebagai apa? Apakah sebagai keynote speaker ya, misalkan yang
peserta nomor 1 ini kan keynote speaker, kemudian peserta nomor 2 invited speaker, dan peserta nomor 3 ini sebagai moderator misalnya ya. Itu kita tidak ketikkan secara manual ya, tetapi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi di sini untuk rumus VLOOKUP yang kita gunakan adalah sama dengan VLOOKUP ya. Kemudian buka kurung, nilai yang ingin kita lookup ya. Dalam hal ini adalah sel Q1. Di sini tertulis pada sel Q1 ini nomor 1 ya. Artinya nama peserta yang terdapat pada nomor 1 ya, pada tabel daftar peserta yang ingin kita panggil datanya ya. Jadi kita bisa lihat di sini data peserta ini adalah tabel yang berisikan data peserta ya. Nah, kemudian 2 ini adalah kolom keberapa yang ingin kita panggil ya. Nah, di sini karena kita ingin memanggil data yang ada pada kolom kedua, maka kita tuliskan 2 ya. Nah, kemudian ditutup dengan false dan tutup kurung ya. Nah, kita bisa perhatikan di data peserta ini ya, bahwa Budi Setiadi ini adalah peserta nomor 1. Kemudian data nama itu berada pada kolom kedua dari tabel ini ya. Sehingga pada rumus tadi kita tuliskan angka 2 ya. Langsung saja kita praktekkan di sini ya. Jadi di sini kita harus buat terlebih dahulu suatu sel yang berfungsi sebagai lookup value ya. Sini kita coba merge cell. Kemudian kita coba buat garis pinggirnya dengan memilih outside border sehingga tampilannya jadi seperti ini ya. Nah, di sini kita tinggal ketikkan angka 1 ya. Kemudian formatnya kita buat sini tengah ya. Nah, kemudian ukuran hurufnya kita besarkan dan kita coba boldkan. Jadi sel ini nanti berfungsi sebagai lookup value ya ketika kita ingin memanggil data yang ada pada tabel ini ya. Nah, jadi kita langsung coba saja aplikasikan rumus VLOOKUP di sini untuk membuat nama peserta secara otomatis ya. Saya coba besarkan terlebih dahulu ya ukuran hurufnya jadi 20 misalnya ya. Jadi kita tuliskan rumusnya sama dengan kemudian VLOOKUP ya. Buka kurung, lookup value-nya berarti kita pilih yang ini ya. Kemudian titik koma, tabel data peserta 1 yang saya buat sebelumnya. Tinggal klik saja, kemudian kita klik titik koma. Kemudian masukkan call index 6. Ini artinya adalah pada kolom keberapa data yang ingin kita panggil ya. Karena pada data peserta tadi data nama itu ada di kolom kedua, maka kita tuliskan kolom kedua. Kemudian titik koma ya, kita tutup dengan kata false ya. Dan diakhiri dengan tutup kurung, kemudian enter. Maka kita bisa perhatikan ya, di sini namanya langsung otomatis muncul Budi Setiadi karena pada tabel database ini Budi Setiadi itu namanya ada di baris pertama ya. Maka ini kalau diubah ya menjadi nomor 2 di sini berubah menjadi Wardah Mulyani ya. Dan kemudian ketika kita ubah menjadi nomor 3 akan berubah menjadi Tono Warisman dan begitu seterusnya ya, sampai berapapun itu ya jumlah pesertanya, mau ratusan atau ribuan, nama peserta ini dapat terisi secara otomatis tanpa perlu kita ketikkan manual satu persatu ya. Nah, kemudian ini bisa kita boldkan ya, kemudian masih bisa kita perbesar. Nah, kemudian di bawah nama ini ada tulisan S ya, sebagai apa perannya ya. Maka kita bisa ketikkan di situ ya. Di sini kita bisa lakukan hal yang sama. Kita klik merge cell ya, supaya dia rapi dan di tengah. Kemudian yang di sini juga kita bisa lakukan hal yang sama untuk membuat perannya sebagai apa ya. Kita di sini menggunakan VLOOKUP juga ya, tapi sebelum itu kita coba perbesar terlebih dahulu ukuran hurufnya. Kemudian kita aplikasikan rumus VLOOKUP-nya sama dengan VLOOKUP. Kemudian buka kurung.
kita pilih yang ini ya, Q1, kemudian titik koma, table array-nya tadi data peserta. Kita klik titik koma lagi, kemudian masukkan kolom index number ya. Pada kolom berapa ya data yang ingin kita panggil, peran pesertanya sebagai apa, itu ada di kolom nomor 3 ya, status pesertanya ini, maka nomor 3 ya, kemudian titik koma dan kita tutup dengan false ya, tutup kurung dan enter. Maka di sini akan muncul perannya secara otomatis sebagai moderator ya. Ini bisa kita agak ke bawahkan sedikit ya supaya tidak terlalu rapat ya. Nah, kemudian kalau ini sudah melewati batas kertas ya, maka kita bisa naikkan ya. Nah, sehingga pas ya berada di dalam wilayah yang ingin kita print ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada kalimat ya, in the second international conference of pharmaceutical science and practice ya, ini bisa diketikkan di sini. Sebelumnya kita merge cell dulu supaya rapi ya. Berarti di sini kita tuliskan in the second ya, misalkan international conference of gitu ya, pharmaceutical science and practice ya, dalam kurung ICPSP. Nah, ini kita coba tebalkan, kemudian ukuran hurufnya mungkin bisa sedikit kita perbesar ya, dan kemudian ini juga bisa kita copy ke baris yang ada di bawah ya, supaya kemudian kita lanjutkan. Di sini temanya adalah current trend in natural product based drug discovery and clinical pharmacy ya. Jadi di sini kita ubah current trend ya in natural product based drug discovery and clinical pharmacy begitu ya. Nah, kemudian di bawah ini bisa kita tuliskan di mana lokasi seminar tersebut diadakan ya. Misalnya di sini tertulis di Hotel Pangeran, Pekanbaru 1 sampai 2 Oktober 2020 ya. Maka kita samakan saja ya dengan contoh. Misalnya Hotel Pangeran ya. Nah, kemudian kotanya di Pekanbaru ya. 1 sampai 2 Oktober 2020 ya, misalnya seperti itu. Nah, misalkan ini kita ingin tuliskan dalam format biasa saja ya, jadi dihilangkan tebalnya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian untuk validasi sertifikat ya, itu biasanya ada tanda tangan di sini ya, maka kita bisa ketikkan saja. Yang pertama, misalkan di sini tertulis tanda tangan dari Ketua Stipa Riau ya, kemudian di sini misalkan Ketua Panitianya ya. Maka kita coba buat di sini. Kita klik merge cell. Nah, kemudian di sini juga kita tuliskan ya, untuk namanya nanti kita bagi dua ya menjadi segini, berarti kita klik merge cell. Misalkan di sini the head ya of Stifar Riau. Kemudian di sini tadi berarti kita tuliskan namanya, misalkan Prof. Dr. Bustari Hasan MSc ya. Nah, ini bisa kita tebalkan ya, tapi ini opsional, tergantung format yang kita inginkan. Di sini juga kita blok ya, supaya kita bisa lakukan merge cell ya. Kemudian kita bisa ketikkan di sini misalkan the chairman ya of second, misalkan IGPSP ya. Kemudian di sini kita blok juga ya merge cell. Kemudian kita tuliskan ketua panitianya siapa, misalnya apoteker Dr. M. Rizal MSI begitu ya misalnya. Oke, kita coba bold di sini. Nah, kemudian di sini ya, di bagian tengah ini kalau mau ditambahkan apa sesuatu ya masih bisa ya. Misalkan dalam suatu seminar biasanya kita menginginkan SKP tertentu ya, maka kita bisa tuliskan di sini misalkan acara ini bisa mendapatkan 5 SKP
SKP ini dikeluarkan oleh siapa, misalkan oleh IAI, maka kita nanti bisa masukkan logo IAI di sini. Nah, untuk masukkan logo ya, kita bisa klik insert ya. Kemudian picture. Kemudian kita pilih folder tempat kita menyimpan gambar ya, misalkan di folder ini ya. Sini ada bahan sertifikat ya, saya pilih logo IAI ya. Mana lagi logo yang saya perlukan? Ada logo Stipar ya. Kemudian ada logo seminarnya, logo acaranya ya ini. Nah, kemudian saya juga perlu mungkin scan tanda tangan ya, maka saya masukkan saja sekaligus insert seperti itu. Maka logo-logo tadi akan masuk ke sini bertumpuk seperti ini ya. Kita sesuaikan saja ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Logo institusi ini kita letakkan di sini misalnya ya. Nah, kemudian di sebelah kanan misalkan logo seminarnya ya. Kita letakkan di sini ya. Kita samakan ukurannya. Kemudian jarak pinggir kanannya juga diseragamkan ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk logo IAI tadi sebagai yang mengeluarkan SKP ya, maka kita letakkan di sini ya. Ukurannya kita samakan juga lah. Kemudian ini misalkan tanda tangan yang sudah di-scan bisa letakkan di sini ya. Begitu juga dengan tanda tangan ketua panitia yang sudah di-scan ya. Kita bisa letakkan di sini. Nah, biasanya untuk tanda tangan asli itu kan berwarna biru ya. Ini saya misalkan saja nih warna biru ya. Saya pilih aja yang ini ya. Oke. Nah, maka jadilah sertifikat ini ya. Kemudian ini juga masih bisa diatur apabila mengganggu, kelihatannya mengganggu bisa kita kecilkan ya. Kemudian bisa kita letakkan di sini ya, kita geser posisinya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ada semacam garis ya. Nah, garis ini kita bisa dapatkan dari sini ya, insert, save. Kemudian kita pilih yang ini ya. Di sini kita bisa tarik ya, kemudian sampai ke sini. Untuk batasnya kita bisa atur di sini. Ini bisa kita atur sampai ke sini ya. Oke. Nah, ini juga masih bisa kita atur, mau dikecilin atau dibesarin. Oke. Nah, kemudian untuk yang logo satu lagi ini kita copy paste saja ya. Kita geser ke sini. Seperti itu. Oke. Ini kita geser. Kemudian ini masih bisa kita geser ya, seperti tengah sini supaya seragam dengan yang ada di kiri ya. Nah, selanjutnya di sini kan ada semacam hiasan ya. Hiasan ini kita buat dengan cara yang sama ya. Ini tinggal kita copy saja ya. Kita letakkan di sini. Dan ini bisa di copy ya, seperti ini. Copy. Nah, copy lagi. Kemudian di copy lagi ya. Jadi seakan-akan dia seperti hiasan ya. Seperti itu padahal hanya garis yang kita ambil dari shape saja. Kita atur posisinya. Nah, jadi seperti hiasan seperti itu. Nah, kalau teman-teman masih ingin menambahkan hiasan lainnya ya silahkan dicoba-coba saja di rumah ya. Bagaimana supaya sertifikat ini bisa terlihat lebih baik ya. Nah, kemudian pada sebelah kanan sertifikat ini ya teman-teman bisa amati ada semacam scroll bar ya. Kita bisa geser ya. Kemudian kita bisa klik ini juga ya. Sehingga
kita bisa mengecek satu persatu ya sertifikat dari masing-masing peserta dengan mudah ya sebelum dicetak. Untuk memasukkan scroll bar ini ya, disitulah fungsi dari tab developer yang sudah kita munculkan di awal video tadi ya. Kita klik saja di tab developer ini, insert ya. Kemudian kita pilih yang ini ya, scroll bar ya, form control. Nah, maka kita tarik aja garis misalkan dari sini ke sini ya, scrollnya. Nah, maka jadilah dia scroll barnya seperti ini ya. Tapi ini masih belum aktif ya. Coba diperhatikan ketika kita klik ke bawah, namanya tidak berubah ya. Kalau di sini kan kita turunkan ke bawah, namanya berubah juga ya. Nah, untuk itu kita perlu setting lanjutan ya, scroll bar yang sudah kita buat ini ya. Caranya kita klik kanan, kemudian format control ya. Nah, di sini di current value-nya kita ubah menjadi 1 ya, kemudian minimum value-nya 1 ya. Karena kan nomor yang terkecil kan nomor 1 ya pada tabel tersebut ya, pada tabel data peserta itu ya. Kemudian di maksimum value kita buat 10 karena jumlah pesertanya 10, kalau jumlah pesertanya 1000 ya kita buat 1000. Kemudian di sini di cell-nya ini adalah cell lookup value-nya. Dalam hal ini cell lookup value-nya tadi kan Q1 ya, kita klik Q1, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita uji coba scroll bar-nya apakah sudah jadi atau belum ya. Sudah ya, sudah berfungsi dengan baik, maka kita bisa print satu persatu sertifikat yang sudah dibuat ini. Untuk cara mencetak sertifikat ini, kita coba blok sertifikat yang sudah jadi ini ya, kemudian kita klik CTRL-P atau print ya. Nah, maka tampilannya seperti ini ya. Di sini kita lihat masih ada ruang kosong di sebelah kanan kertas ya. Maka ini bisa kita atur dengan cara mengklik menu ini ya. Kita pilih. Maka untuk mengisi bagian yang kosong ini kita bisa geser ya. Kita coba di bagian G dan H-nya ini kita perlebar ya. Oke, kita coba print kembali. Nah, sudah lumayan ya, tapi di bagian bawah ini masih sedikit tersisa ruang kosong. Kita bisa setting di sini agak jauh, supaya agak jauh kita tambahkan baris ya. Oke, kita coba sekali lagi untuk printnya. Nah, ini tampilannya sudah bagus ya. Jadi di sini ada logo IAI yang bergeser, mungkin bisa kita atur ya. Di sini kita geserkan ke tengah ya. Kita coba cek sekali lagi. Oke, sudah jadi ya, sudah bagus layoutnya. Nah, kalau sudah bagus seperti ini layoutnya, maka selanjutnya kita bisa print langsung. Kita pilih jenis printer yang kita gunakan ya, kemudian kita klik tombol print. Nah, kemudian untuk mencetak dalam bentuk PDF ya, kita tinggal klik Save As ya. Kemudian di sini kita bisa pilih PDF. Namanya bisa kita ganti menjadi Budi Setiadi 2 ya. Nah, artinya ini sertifikat Budi yang baru dibuat ya. Kemudian ini kita klik option, pilih selection ya. Nah, kemudian kita klik OK, kita klik save ya. Kita tunggu proses penyimpanan dalam bentuk PDF ya. Nah, kalau sudah selesai, maka kita lihat di foldernya. Di sini ada Budi Setiadi 2. Kita coba lihat bagaimana tampilan sertifikat yang sudah jadi dalam bentuk PDF ya. Oke, ini seperti ini ya tampilannya. Saya coba perkecil supaya dapat dilihat full ya. Nah, seperti ini tampilan sertifikat yang sudah jadi tadi. Oke, demikianlah tutorial Excel 4 ini. Ya, semoga tutorial ini
dapat memberikan banyak manfaat bagi teman-teman semua yang ingin membuat sertifikat secara otomatis menggunakan Microsoft Office Excel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Dan tinggalkan komentar teman-teman di bawah video ini. Jangan lupa ikuti terus konten-konten menarik yang akan ditayangkan pada channel ini terkait sains dan komputer. Sampai jumpa pada tutorial menarik berikutnya.